Selamat pagi saudara-saudari dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, menghargai orang lain. Menghargai orang lain bukan perkara mudah, apalagi bila ia adalah orang yang kita kenal masa lalunya. Namun sesungguhnya hal ini sangat perlu, sebab hanya dengan berani menghargai sesama, kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Keterbukaan untuk menerima dan menghargai orang lain agaknya jauh dari perhatian orang-orang Nazaret yang terang-terangan menunjukkan sikap penolakan terhadap kehadiran Yesus. Alasannya sangat sederhana, karena mereka kenal masa lalu Yesus, seorang pribadi yang lahir dari keluarga tukang kayu. Orang Nazaret bukan hanya tidak menghargai Yesus, tetapi menolak keselamatan yang dibawanya. Penolakan itu menegaskan kembali apa yang dikatakan Yesus. Tidak ada seorang nabi yang dihormati di negerinya sendiri. Yesus sebetulnya sangat kecewa dengan penolakan atas dirinya. Ia mempunyai maksud luhur untuk memberikan nilai-nilai baru yang dapat membawa cara pandang baru. Menurut Yesus, cara pandang baru tidak lain adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai itu dapat menghantar seseorang untuk lebih dekat dengan Allah, dan dengan demikian ia akan mampu memancarkan Allah dalam setiap peristiwa hidupnya. Sering dalam hidup kita mempunyai kehendak baik untuk bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi sesama. Tetapi sering pula kita mengalami bahwa tidak semua maksud baik kita diterima dan dihargai secara pantas. Ketika maksud baik kita tidak diterima dan tidak dihargai, bukan berarti kita akan kehilangan maksud luhur dan baik yang kita miliki. Justru, kalau maksud baik dan luhur ditolak dan tidak dihargai, kita akan semakin terpacu untuk bertumbuh dalam ketulusan dan kesejatian hidup. Jangan kecil hati kalau ditolak hanya karena berbuat baik, karena nilainya tetap luhur dan terpuji. Buktinya, Yesus ditolak, tetapi ajarannya mampu mengubah setiap orang yang kehilangan orientasi dalam hidupnya. Saudara, Prapaskah adalah waktu bagi kita untuk membuka hati kita kepada Tuhan dan mengakui Dia di depan umum. Sudah saatnya bagi kita untuk menjauh dari prasangka dan kesombongan kita agar akrab dan dekat dengan Tuhan. Rasa haus kita akan Tuhan harus dipenuhi dengan rendah hati, mendengarkan dan menerima Tuhan, termasuk saudara-saudara kita
yang diutusnya mewartakan Injil. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.